saja kembali dari Bali tadi malam. Kemarin sore sampai tadi malam Presiden SBY dan rombongan melakukan kunjungan inspeksi ke lokasi. Secara teknis sebenarnya persiapan sudah memasuki tahap akhir. Jadi nanti direncanakan ada 2 event besar yang dilakukan secara back to back. Yang pertama adalah yang disebut dengan konferensi tingkat tinggi ASEAN ke-19, dan itu pada tanggal 17 dan 18. Itu nanti akan diikuti pada tanggal 19 yang kita sebut dengan East Asia Summit. East Asia Summit ini akan diikuti oleh, di samping 10 kepala negara ASEAN, juga akan dihadiri oleh 8 kepala negara mitra bicara, yaitu yang akan hadir antara lain ASEAN Plus 3 itu adalah Perdana Menteri Jepang yang sudah confirm hadir adalah, kemudian Presiden Korea Selatan, kemudian Perdana Menteri Cina, kemudian Perdana Menteri Australia, kemudian Perdana Menteri New Zealand. Nah, khusus untuk tahun ini kita ada tambahan 2 anggota baru, yaitu Amerika Serikat dan Rusia. Amerika Serikat akan dihadiri langsung oleh Presiden Obama yang akan hadir ke Bali, dan kemudian untuk Rusia sampai saat ini konfirmasi yang kami terima akan diwakili oleh Menteri Luar Negerinya. Nah, isu-isu yang akan dibahas di sini yang utamanya adalah terkait dengan KTT ke-19 adalah peran Indonesia yang strategis di dalam keketuaan Indonesia di ASEAN. Jadi ada 3 arahan Bapak Presiden selaku Ketua ASEAN yang harus kita laksanakan untuk masa keketuaan Indonesia di ASEAN, yaitu pertama harus atau wajib hukumnya untuk mencapai kemajuan-kemajuan yang signifikan dari agenda-agenda ASEAN selama ini yang barangkali cukup lama terbengkalai, harus ada kemajuan yang signifikan. Kemudian yang kedua, bahwa di masa keketuaan Indonesia ini kita harus bisa menciptakan situasi yang kondusif bagi ASEAN untuk perkembangan dan pertumbuhan serta pembangunannya. Nah, yang ketiga ini yang nanti diharapkan menjadi pemicu utama kepemimpinan Indonesia di ASEAN, yaitu yang disebut dengan ASEAN Community in a Global Community of Nations, atau peran ASEAN yang diharapkan nanti dapat memainkan peranan yang signifikan di antara negara-negara global. Dan ini menjadi posisi kita yang kita tawarkan sebagaimana di dalam kepemimpinan Indonesia di ASEAN tahun 2003 yang lalu, di mana Indonesia mengambil inisiatif untuk pembentukan yang disebut dengan ASEAN Community 2015. Maka pertanyaan di dalam KTT kita yang ke-19 ini juga, apa peran ASEAN beyond atau pasca 2015? Dan ini konsep ini sudah kita terjemahkan, dan nampaknya keberhasilan keketuaan Indonesia di ASEAN ini membawa agenda yang cukup signifikan, dan kita harapkan tentunya pada tanggal 19 nantinya dan pada saat penutupan dapat dihasilkan yang disebut dengan kesepakatan atau piagam atau apapun namanya yang kita kenal dengan istilah, diusulkan ini dalam istilah Bali Concord 3, yang antara lain menjadi acuan roadmap ASEAN pasca 2015. Saya kira itu yang dapat digambarkan terkait dengan kesiapan KTT. Kalau menyangkut SEA Games, sifatnya kami hanya membackup. Jadi karena leading sektornya adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi di dalam konteks melibatkan peran serta masyarakat, melibatkan media, dukungan media dan lain sebagainya, kami hanya memfasilitasi di dalam pelaksanaan, karena saya harus akui resources kami memang cukup terarah ke KTT ini sehingga kita bagi tugas. Tapi prinsipnya tentu dalam hal ini kami membackup sepenuhnya langkah sosialisasi dan edukasi pelaksanaan SEA Games 2011 ini di Palembang dan Jakarta. Saya kira itu yang terima kasih.